Foto. Buat nonton siapa? Hah? Buat nonton siapa? Enggak, orang-orang. Nenek nih foto. Nih. Halo, saya Hervina. Hari ini saya akan memberikan update tentang coronavirus yang terjadi di Indonesia. Kemarin udah dijelaskan ya apa sih coronavirus itu dan penyebab, gejala, dan cara kita mencegahnya. Nah, sekarang saya akan ngasih tahu perkembangan dari kasus corona di dunia maupun di Indonesia. Pertama, kasus konfirmasi sampai saat ini adalah 121.657 jiwa dengan kematian yaitu 4.390 dan yang sembuh adalah 66.914 jiwa yang sudah sampai ke 118 negara. Terus, jumlah kasus terbesar dari 10 negara yang dengan jumlah kasus terbesar adalah Cina, Italia, Iran, Korea, Spanyol, Prancis, Jerman, Amerika Serikat, yang kapal Diamond yang di Jepang, sama Switzerland. Ini kayak agak baru ya kasus yang Italia dan Iran itu naik menjadi 3 besar. Ini sangat cepat sekali, padahal sebelumnya itu Korea yang menjadi nomor 2 terbanyak selain di Cina. Nah, sekarang kita lihat kasus di Indonesia. Nah, di Indonesia ini sudah terkonfirmasi 34 kasus per tanggal 11 Maret 2020. Nah, dengan kematian 1 jiwa. Yang kematian ini adalah pasien dengan nomor 25, identitas nomor 25, dan itu WNA atau warga negara asing. Tapi yang meninggal ini dengan penyakit bawaan. Kemarin kan saya bilang kalau orang yang meninggal karena corona ini rata-rata adalah orang dengan penyakit penyerta. Nah, si pasien nomor 25 ini meninggal sudah punya penyakit paru, diabetes, hipertensi, dan obstruksi pernafasan. Sedangkan ada 2 kasus yang sembuh, yaitu pasien nomor 6 dan pasien nomor 14. Itu mereka adalah yang sembuh. Sudah dilakukan uji coronanya 2 kali dan dinyatakan sembuh. Nah, kemarin jumlah kasus adalah 27 kasus, tapi sekarang menjadi 34 kasus. Jadi ada penambahan hari ini 7 kasus corona atau COVID-19. Nah, 7 kasus baru ini adalah imported case. Jadi kasusnya itu WNI atau orang pergi dari luar negeri masuk ke Indonesia, dan mereka lah yang terkena corona, bukan yang dari transmisi lokal, bukan yang lokal case kayak gitu. Nah, terus itu apa sih yang sudah dilakukan pemerintah sejauh ini untuk menanggulangi corona di Indonesia? Nah, pemerintah Indonesia sudah menyediakan atau mempersiapkan 132 rumah sakit yang tersebar di seluruh Indonesia, dan juga menetapkan beberapa protokol-protokol yang dilakukan, yang bisa dilakukan oleh semua orang dan beberapa tempat. Nih, kalau dalam protokol kesehatan, orang yang dengan demam, pemerintah menetapkan orang yang dengan demam 38 derajat Celcius itu harus dirujuk ke rumah sakit terdekat. Kemudian mengimbau masyarakat menggunakan masker. Terus kalau untuk kondisi darurat, apabila bersin, batuk, kita harus menggunakan siku kayak ini, jangan batuk atau bersin lepas sembarangan seperti itu. Jadi harus ditahan seperti ini. Kemudian masyarakat yang sakit jangan pergi atau hindari untuk pergi ke tempat umum dan menaiki kendaraan umum untuk meminimalisir penyebaran COVID ini. Terus jika ditemukan orang dengan kriteria COVID-19 ini harus segera dirujuk ke rumah sakit rujukan yang sudah disediakan oleh pemerintah.
Nah, kalau untuk di sekolah, pemerintah sudah menginstruksikan kepada sekolah-sekolah atau institusi pendidikan, sekolah-sekolah harus menyediakan sarana untuk cuci tangan. Kemudian sekolah-sekolah, setiap sekolah itu setidaknya 1 kali sehari untuk membersihkan sekolahnya dengan disinfektan. Nah, tapi selain itu di tempat-tempat umum dan kendaraan umum seperti MRT, LRT, dan komuter lain yang KRL itu mereka sudah beberapa gerbong sudah menyediakan hand sanitizer, dan juga ada himbauan dari masinis atau petugas KRL-nya untuk menggunakan hand sanitizer ketika keluar atau masuk ke gerbong tersebut. Dan juga di pas masuk stasiun, tadi di Pondok Cina juga disediakan hand sanitizer agar kita bisa menggunakannya. Tapi jangan dibawa pulang. Terus di mall-mall juga disediakan ya hand sanitizer, dan beberapa perkantoran juga melakukan pengecekan suhu. Kemarin saya dari Grand Indonesia keluar lewat pintu yang BCA itu dilakukan pengecekan suhu. Karena saya nggak demam dan saya masih sehat, jadi saya diperbolehkan lewat. Terus ini ada informasi dari kalau untuk melihat jumlah kasus atau update kasus dari pemerintah, kita bisa mengakses ke covid19.kemenkes.go.id. Sedangkan untuk update pemerintah DKI Jakarta itu ke corona.go.id. Kita bisa melihat bagaimana perkembangan kasus COVID ini sendiri di Indonesia maupun di Jakarta. Mungkin informasi dari saya tentang hari ini sudah cukup. Mari kita selalu menjaga kebersihan diri, berperilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan pakai sabun agar kita terhindar dari penularan COVID-19. Oke, terima kasih.